Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Marlon Novianto Nitboho. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam pembentukan karakter siswa di SMA Negeri 6 Kupang. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Ketidakdisiplinan yang terjadi di sekolah merupakan sebuah masalah yang perlu diperhatikan untuk kemajuan sekolah. Keadaan tersebut mendorong lembaga pendidikan untuk melakukan sebuah program yang memiliki tanggung jawab untuk memberi pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkannya baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Salah satu pendidikan non-formal tersebut adalah melalui pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang bersifat non-formal, berusaha membantu pemerintah dan masyarakat dalam membangun masyarakat dan bangsa. Pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 6 Kupang merupakan sebuah organisasi yang dikemas dalam kegiatan yang menarik dan menyenangkan, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pada bab 2 pasal 3 tentang fungsi Gerakan Pramuka, yaitu pendidikan dan pelatihan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, permainan yang berorientasi pada pendidikan. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 6 Kupang. 2. Bagaimana pembentukan nilai karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 6 Kupang. C. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui proses pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 6 Kupang. 2. Mengetahui proses pembentukan nilai karakter siswa melalui ekstra pramuka di SMA Negeri 6 Kupang. D. Manfaat penelitian. 1. Secara teoritis, kegunaan hasil penelitian ini adalah untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan Islam, khususnya dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka, sehingga dari kelebihan yang ada dapat diambil manfaat. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang menjadi salah satu warna untuk pembentukan karakter pendidikan kepada siswa. Bab 2 Tinjauan pustaka. A. Kajian teori. 1. Pengertian karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti. Karakter juga dapat diartikan sebagai tabiat, yaitu peragai atau perbuatan yang selalu dilakukan atau kebiasaan. Secara etimologis, karakter berasal dari bahasa Latin karakter, yang semata berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Dalam Kamus Psikologi, arti karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang. Adapun pengertian karakter menurut para ahli, menurut Hornby and Perwill, mendefinisikan karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. Tak dikotom musfiro, karakter mengacu kepada serangkaian sikap atau attitudes, perilaku atau behaviors, motivasi atau motivation, dan keterampilan atau skill. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti tomar
atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tidak laku, tingkah laku. Sedangkan Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia, sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. 2. Pembentukan karakter. A. Pengertian pembentukan karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu karasin, yang berarti memahat atau mengukir, atau to inscribe atau to engrave. Sedangkan dalam bahasa Latin, karakter bermakna membedakan tanda, sifat kejiwaan, tabiat, dan watak. Karakter adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentuk-bentuk yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Karakter juga merupakan struktur antropologis manusia. Di sanalah manusia menghayati kebebasan dan menghayati keterbatasan dirinya. B. Tujuan pembentukan karakter. Pembentukan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, dan berjiwa patriotik. Tujuan pembentukan karakter menurut Dharma Kusuma, Cipitriatna, dan Johar Permana adalah: 1. Memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah lulus sekolah. 2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan. 3. Membangun koreksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. C. Fungsi pembentukan karakter. Adapun fungsi pembentukan karakter antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengembangan adalah pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik dan berperilaku yang mencerminkan perilaku budaya bangsa. Fungsi perbaikan memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang ketiga, fungsi penyaringan untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa orang lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa yang bermartabat. 3. Pendidikan kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di dalam alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan merupakan proses kegiatan belajar sendiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya baik mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Kepramukaan merupakan sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya atau kompetensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas, yang mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. B. Lokasi penelitian. Lokasi
yang dijadikan objek penelitian ini berada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Molava, Kabupaten Kota Kupang, di SMA Negeri 6 Kupang. C. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini menggunakan metode informan. Data dan sumber data tersebut meliputi pembinaan pramuka SMA Negeri 6 Kupang, siswa SMA Negeri 6 Kupang, kepala sekolah SMA Negeri 6 Kupang. D. Teknik pengumpulan data. Itu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. E. Analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari baik yang diperoleh melalui observasi, interview, atau wawancara, maupun dokumentasi baru ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif. F. Uji keabsahan data. Yang dimaksud dengan keabsahan data dalam penjelasan Lexi J. Moeleng adalah setiap keadaan harus memenuhi: 1. Mendemonstrasikan nilai dengan benar. Yang kedua, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan. Yang ketiga, memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Teknik pemeriksaan untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan akan melakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, teknik triangulasi. Yang kedua, ketekunan pengamatan. Yang ketiga, uraian rinci. Yang keempat, auditing. Yang kelima, perpanjangan keikutsertaan. Demikian hasil video presentasi proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.